Nanti hasil rekamannya saya akan taruh di e-learning. Kalau kamu mau mengulang materi, nanti silahkan buka e-learningnya. Oke, Pak. Silakan. 1 jam kuliah begini kuat apa enggak, Ji? Kuotanya, Ji? Insya Allah kuat, Pak. Insya Allah ya. Kamu tok berarti yang kuat. Yang lainnya kuat apa enggak? Kuat, Pak. Kuat. Insya Allah kuat, Pak. Insya Allah kuat, Pak. Sekali. Allah Pak kuat. Ya, ya, Masya Allah ya. Berarti sudah pakai wifi semua ini berarti ya. Paketan, Pak. Oh, paketan. Paket unlimited, Pak. Unlimited ya. Rata-rata pakai apa? Pakai apa? Tri dah. Telkom. Saya pakai smart friend. Iya, Pak. Dari Pak. Smart friend. Pakai teman pintar. Apa? Teman pintar. Apa itu, Ji? Smart friend, Pak, maksudnya. Smart friend, Pak. Oh. Iya, baiklah. Ya, kalau kuat ya kita bisa kuliah begini ya. Terus tugasnya tugas kelompok apa tugas perorangan? Kelompok aja. Kelompok aja. Kelompok aja, Pak. Kelompok. Kelompok saja ya. Insyaallah. Iya. Ya. Ininya apa? UTS apa kuisnya, kalau ada kuis 1 kali, 2 kali, 10 kali mungkin kuisnya 2 kali aja. Iya, 2 kali aja, Pak. Ya, 2 kali aja. Iya. Baiklah. Terus ujiannya UTS UAS pilihan ganda atau kayak offline itu 5 soal gitu, 3 soal. Pilihan ganda. Dan ganda. Pilihan ganda. Pilihan ganda kan udah pernah ya kemarin ya? Iya. Belum. Iya. Udah pernah kayak ya, kemarin belum Pak, tak? semester 1 pernah. Kalau UTS Masa? biasanya pilihan ganda, kalau yang UAS saya. Kayaknya kemarin waktu e-learning pilihan ganda ada kan ya? Mata kuliah apa ya? Iya, pilihan ganda kemarin. Iya, ya gitulah ya, waktunya sekian menit gitu ya. 1 soal misalnya 2 menit gitu, atau setengah menit gitu. 10 soal. Wah. Lah iya pilihan ganda ya mau saya 1 jam. Dikit, Pak, 30 menit. Ya 30 menit. Dikit 30 menit. 30 menit yang bikin soal juga kelenger ya, berapa soal? Masa 2 soal 30 menit. Ya oke lah, pilihan ganda insya Allah. Pilihan ganda ya. Luar biasa pilihan ganda. Iya, Pak. Masya Allah. UTS UAS-nya pilihan ganda semua, Pak. Iya, nggak mau dah. Oh iya, nggak apa-apa. Oh ya nggak apa-apa. Soalnya jangan banyak-banyak ya, Pak. Kenapa? Soalnya jangan banyak-banyak. Soalnya jangan banyak-banyak. Ya 10 soal tadi 10 menit. 1 soal 1 menit. Ya Vira ya. Hah? Iya apa enggak Vira? Iya, Pak. Iya Pak. Pilihan ganda.
udah kalau gitu apa? Kita mulai aja ya. Tuh, masih ada yang belum masuk. Ketua kelas, ketua kelas cek dulu anggota. Ketua kelas siapa? Dia Pak, Maulidia. Saya, Pak. Ayo dicek dulu. Iya. Itu Nurul katanya belum masuk, Pak. Nurul. Iya. Coba masuk Oh. lagi. Sudah tak? Sebentar. 31. No. Itu Rati juga belum masuk. Nanti kuliah tak nanti? Katanya Kuliah, iya, Pak. masih kuliah. Yang izin cuma Alhamdulillah. 1 katanya. Siapa? Rizky yang cuti, yang Iya, izin. Rizky itu mana? Rizky Khalifah itu, Pak. Yang Yang apa? Oke. Ya, sudah cukup. Kita mulai. Oke Pak. Oh ya, Insya Allah 31 orang. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau buka dengan fikih muamalah maliyah dulu. Ini udah pernah saya sampaikan belum ya? Belum, Pak. Belum ya? Bener ya? Belum. Belum. Insya Allah belum. Insya Allah belum ya. Baik. Ini materi mukodimahnya tentang fikih pendanaan dan jasa. Ya. Sebenarnya pendanaan dan jasa tuh sedikit banget materinya. Tapi harus dihabiskan 1 semester. Ya mudah-mudahan kamu jadi tambah ngerti. Gitu. Amin. Amin. Cuma materinya kayaknya harus pakai materi yang berbahasa Inggris karena kecuali ada yang bisa bahasa Arab, mungkin bisa cari materi materinya namanya masih ada lagi. Kalau ada yang mau pakai bahasa Arab, alhamdulillah. Nggak ada, udah nggak ada yang bahasa Arab. Adanya yang berbahasa Inggris. Nanti saya upload di ini apa namanya di e-learningnya. Saya bukakan ya, kamu juga bisa lihat. Counting syariah standar. Sebab apa namanya di sana banyak ketentuan-ketentuan tentang masih ada lagi. Tentang standar syariah. Nah ini dia. Nah ini dia. Ini kelihatan ya? Kelihatan belum? Nggak nampak, Pak. Belum ya? Belum. Ya? Si loading gitu. Tunggu dulu aja. Kelihatan? Belum? Sudah. Sudah, Pak. Nah ini bukunya ini punya Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance Institution.
Jadi ini standar syariah namanya ya. Standar syariah, full text of Syariah Standards for Islamic Financial Institution. Ini tahun 2017 dibuat ya, tapi ini sangat lengkap sekali. Nanti di dalamnya misalnya saya buka daftar isinya. Nah, ini daftar isinya ini sangat lengkap gitu ya. Ada tentang debit card, kredit card, tapi nanti kita pilah-pilah mana-mana yang masuk ke dalam pendanaan dan jasa. Misalnya debit card ini kan jasa gitu ya. Trading in currencies juga jasa. Kemudian fundingnya biasanya pakai misalnya mudharabah gitu ya, atau pakai wadiah. Wadiahnya mana wadiah? Wadiahnya mana wadiahnya? Oh. Nah, nantilah tak carilah wadiahnya. Insya Allah ada sih wadiah. Wadiah, kemudian wadiah mudharabah sih ya. Cuman nanti mungkin lebih kepada aplikasinya di tabungan, kemudian di giro sama di deposito seperti apa gitu ya. Ah, ini bahkan ada wakaf juga ada di sini gitu ya. Bisa masuk ke sini. Bahkan pertanian nih, irrigation partnership nih ada di sini juga, Syariah standarnya. Nah, ini bukunya yang akan dipakai, insya Allah nanti saya upload gitu ya, supaya nanti semua bisa baca dengan baik. Ini sangat lengkap, ada ijarah, salam paralel, istisna gitu ya. Sangat lengkap. Kenapa? Oh, ini ada hawalah. Hawalah ini juga jasa, garantis juga jasa, kemudian jualah juga jasa gitu ya. Kobet ini juga penting, nanti bisa saya sampaikan gitu ya. Ya mungkin itu. Ini materi lengkapnya. Nah, ini saya hari ini mau kasih mukadimahnya dulu ya. Mukadimahnya dulu supaya nanti akan yang mudah-mudahan lebih mudah untuk dicerna materinya. Ya syukur-syukur nanti bisa saya Indonesiakan. Ini sudah kelihatan? Kelihatan belum ya? Sudah. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi secara umum ada 3 komponen ajaran Islam. Yaitu bicara tentang akidah, ya, tentang syariah, dan tentang akhlak, ya, etik, ya, etika. Apa itu akidah? Akidah apa sih, Fauzi? Keyakinan. Keyakinan. Contohnya keyakinan itu gimana? Keyakinan gimana contohnya? Halo? Keyakinan? Contohnya keyakinan? Ya, nggak ada yang jawab lagi. Halo? Halo? Kamu nggak mau jawab? Halo? Ini suara saya nggak kedengeran ya? Apa gimana? Halo? Ajeng? Jeng? Ada nggak Ajeng? Apa, Pak? Jeng, akidah apa Jeng? Apa-apa? Keyakinan. Keyakinan apa Jeng? Apa ya? Apa ya?
Keyakinan tuh apa contohnya, Jeng? Contoh paling gampang, Jeng. Enggak. Apa yang enggak? Contoh keyakinan. Yakin nggak Allah itu ada, Jeng? Jeng. Allah, nggak ada suaranya. Rek. Udah gini aja wes 1 jam. Ya, Ji. Ozi, Malam, Pak. kita gini aja 1 jam ya. Yakin. Yakin. Hah? Yakin Yakin, nggak Allah Pak. itu ada, Ji? Apa buktinya, Ji? Nah, Ji. Ya, selalu ada. Hah? Selalu ada, Pak. Selalu ada apa? Apa? Selalu ada. Izin jawab, Pak. Siapa? Renaldi? Saya Renaldi, Pak. Ya, Renaldi silakan. Contoh atau bukti keyakinan itu dengan kita beribadah gitu. Bahkan kita memang meyakini kalau dengan beribadah itu kita gimana ya? Biasanya itu kayak kita itu yakin kalau kita itu percaya sama Allah gitu loh, Pak. Dengan bukti keyakinannya kita itu dengan beribadah tadi. Oke. Yang lain. Kita harus lakuin nomor yang Maha Kuasa. Adel. Atau ini siapa namanya? Nurul. Udah masuk belum tadi Nurul? Ya, diam semua. Cindy. Sin? Ya, Pak. Ya. Akidah Apa tuh itu akidah? Contohnya, Sin. akidah itu keyakinan atau iman. Contohnya percaya bahwa rukun iman ada 6. Seperti itu, terus bahwa Allah itu ada. Rukun Nah, iya, Islam itu ada 5. kok kamu yakin Allah itu ada tuh dari mana, Sin? Dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Kok bisa yakin Allah itu ada, Sin? Dari dalam diri karena Islam, dari Al-Qur'an juga. Gitu, Pak. Gimana? Gitu ya. Ya. Amel. Yang kelihatan namanya itu dong. Mel. Amel nggak ada, Amel. Ayu. Pada tidur semua, Rek. Ya, lagi ini aja. Setahun. Akidah ya contohnya gitu ya. Contohnya apa contohnya? Ya adanya malam dan siang gitu ya. Siapa yang bisa mengganti malam dan siang? Ada yang bisa mengganti malam dan siang? Tidak ada. Ya bisa sih, Jeng ganti si Jeng nanti tunggu maghrib gitu. Bentar lagi tak ganti jadi malam gitu. Kan bisa Jeng. Berganti aja Jeng. Iya apa enggak, Jeng? Oh iya, ganti sendiri tapi Pak. Iya, tapi ganti sendiri ya. Ya itu salah satu bukti ya, bahwa ada yang mengganti malam dan siang, gitu ya. Ada yang mengganti panas dan hujan, gitu ya.
ada yang menukar antara apa namanya, kuliah online dan offline gitu ya. Itu bukti bahwa Allah itu ada gitu ya. Ya, kita bisa menggerakkan tangan ini apakah kita sendiri yang menggerakkan? Tentu bukan gitu ya. Itu bentuk daripada akidah. Yakin bahwa misalnya apa-apa yang diajarkan oleh Nabi itu adalah hal-hal yang terbaik, itu bukti akidah kita gitu. Nah, yang berikutnya adalah syariah gitu ya. Syariah ini tentang hukum ya. Boleh tidak gitu ya, halal haram ya, kira-kira gitu. Boleh nggak ketika kamu sudah selesai berwudu, terus misalnya adik kamu yang masih kecil ternyata lagi terus minta dicebokin gitu, kira-kira wudu kamu batal apa enggak? Batal, Pak. Batal ya? Batal. Iya, batal. Apa yang membatalkan di situ? Hmm? Kan kamu wudu nih, udah selesai wudu. Terus ternyata ada adik kamu lagi buang air besar gitu ya, atau buang air kecil gitu ya, minta dicebokin misalnya gitu. Kira-kira batal gak wudu kamu tuh? Batal. Halo? Insya Halo, Allah Pak. batal. Insya Allah batal. Kenapa batal, Sin? Karena Najis. iman Najis, Pak. Pemegang Karena najis. kena najis. Memegang najis. Memegang najis itu batal ya berarti ya? Nggih, Pak. Yang batal itu memegang najis atau keluar najis dari tubuh? Semuanya. Semuanya. Masya Allah. Siapa tadi yang jawab itu? Hah? indah. Oh, Indah. Semuanya berarti ya. Masya Allah. Baik. Nah, itu bentuk hukum ya. Hukum. Apalagi contohnya hukum? Boleh nggak makan sambil berdiri? Boleh. Boleh. Tidak. Boleh, Pak. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Nanti bisa kena gagal ginjal, Pak. Karena sudah ada hadisnya, Pak. Ya, sudah ada hadisnya. Petunjuknya mengatakan bahwa makan itu harus duduk. Gitu. Bukan karena gagal ginjal ya. Kalau karena gagal ginjal itu berarti kita yakin sama manusia. Ya. Bukan yakin sama hadisnya Rasulullah, yakin sama petunjuknya Allah. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah tentang etika ya, akhlak. Apa contohnya akhlak atau etika ini? Ayo. Berbicara yang baik. Berbicara Mengucap yang salam. mengucap salam. Sopan santun tuh contohnya gimana, Ji? Kayak Ajeng lah itu. Apa-apa gitu. Jadi tadi, Pak. Ajeng, Yang baik. bicara apa? Bicara yang baik. Iya. Kayak Iya, Ajeng Pak. tadi loh. Bicara yang baik gitu. Apa-apa gitu. Jeng, mana Ajeng tadi? Diem dia. Iya, Pak. Jeng, gimana Jeng? Itu bicara yang baik apa enggak itu kalau gitu Jeng? Tidak. Tidak. Kenapa kok tidak Jeng? Apa ya? Apa?
Apa Jeng? Nggak tahu saya, Pak. Nggak tahu. Biasanya kalau di Jawa kalau dipanggil orang tua tuh jawabnya gimana sih? Dalam. Dalam gitu ya. Gitu ya. Gitu ya Sin ya. Kalau Vira dipanggil ibunya jawabnya apa, Fir? Dalam, Pak. Dalam ya. Insyaallah. Kayak gitu. Ya itu namanya etika. Nah, dalam syariah law atau Islamic law gitu ya, hukum Islam atau syariat ini dibagi menjadi dua gitu ya. Ada yang bentuknya ibadah, ada yang bentuknya muamalah. Ini fikih muamalahnya baru pertama apa sudah ada sebelumnya kalian? Sama, Pak. Baru pertama, Pak. Jadi ada kaidah antara fikih ibadah dengan fikih muamalah atau hukum ibadah dengan hukum muamalah. Itu ada perbedaan ya. Kalau dalam hukum ibadah, catat ya, hukum ibadah itu, semua ibadah itu tidak diperbolehkan. Jadi semua ibadah tidak diperbolehkan kecuali ada dalil yang memperbolehkan. Berarti dalam Quran dan hadis adanya dalil apa tentang ibadah? Apa? Dalil apa contohnya yang ada di dalam Quran dan hadis tentang ibadah? Sholat. Sholat, Pak. Dari sholat. Kurang tepat kalau jawabannya begitu. Ada dalil apa? Ada dalil tentang sholat zuhur 4 rakaat, ya. Sholat maghrib 2 rakaat. Benar ya? Sholat isya 2 rakaat gitu. Gitu tak? Tidak. Oh tidak. Jadi gimana yang benar sini? Maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Isya 4 rakaat. Terus yang 2 rakaat sholat apa? Subuh. Oh sholat subuh. Ya sholat isya ya boleh toh 2 rakaat Sin. Nggak boleh? Dijama. Boleh dijama. Di kosor apa sih itu, Pak? Jama kosor ya. Ya kira-kira begitu ya. Puasa gitu ya. Boleh nggak puasa setiap hari? Tirakat, Pak. Tirakat. Ya pertanyaannya boleh nggak puasa setiap hari? Ayo, boleh nggak puasa setiap hari? Boleh nggak puasa setiap hari? Boleh. Boleh. Kenapa boleh? Ya. Apa Nggak ada dalilnya? larangan, nggak ada larangan, Pak. Nggak ada larangan. Yang dilarang cuman beberapa hari, hari tasyrik. Hari tasyrik. Apa kalau puasa yang terbaik apa puasa yang terbaik? Puasa apa? Puasa sunnah yang terbaik, puasa kalau puasa wajib jelas bulan Ramadan ya. Kalau puasa sunnah yang terbaik apa? Daud. Puasa? Daud, Mak. Puasa Daud. Nah, itu berarti level untuk puasa kalau tidak ada larangan untuk berpuasa berarti boleh berpuasa setiap hari. Tapi itu levelnya paling rendah. Level yang naik level lagi
keimanan yang lebih tinggi lagi adalah puasa yang lebih baik, atau puasa sunnah yang terbaik adalah puasa Daud, 1 hari puasa, 1 hari berbuka, kira-kira begitu. Nah itu kaidah tentang fikih ibadah. Sementara kaidah di fikih muamalah menyebutkan bahwa semua yang ada di bumi ini mubah, ya, boleh, bahkan halal gitu ya, kecuali ada dalil yang melarang. Contohnya apa? Contoh. Semuanya boleh, kecuali ada dalil yang melarang. Contohnya, halo? Jual beli. Jual beli. Apa? Jual beli apa, Sin? Jual beli apa saja, Pak. Yang penting tidak haram. Kalau gitu kasih contoh jual beli yang haram. Jual beli daging babi. Terus? Jual beli itu miras. Miras. Lagi? Jual beli apa ya, Pak? Daging anjing. Rokok, boleh nggak rokok? Tidak. Tidak. Berarti kalau ada yang jualan rokok, jual beli yang haram dong, Sin. Tidak tahu, Pak. Ada yang membolehkan, ada yang tidak kayaknya, Pak. Oh gitu ya. Kurang paham saya, Pak. Baik. Nah, itu salah satu contoh-contohnya ya, di muamalah, bahwa semuanya boleh kecuali ada dalil yang melarang. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak, Pak. Tidak. Benar, nggak ada pertanyaan. Muamalah sendiri, fikih muamalah sendiri sebenarnya dibagi menjadi 2, yaitu tentang maliyah yang terkait dengan harta, ada yang ghairu maliyah atau yang tidak terkait langsung dengan harta. Baik, yang terkait dengan harta ini dibagi menjadi 3, yaitu yang komersil, atau yang kedua mungkin bisa dikatakan non komersil, ya. Yang ketiga adalah di antara keduanya yang komersil dan non komersil. Nah, yang komersil sendiri ini ada jual beli, kemudian ijaroh, sewa, kemudian ada yang partnership. Kemudian yang non komersil itu ziswaf ya, termasuk hadiah, kemudian termasuk qard, itu termasuk yang non komersil. Kemudian yang diantaranya adalah wakalah, kafalah, hawalah, rahan, wadiah. Nah, yang akan kita pelajari mungkin adanya di pendanaan itu adanya di partnership nanti ya, yang komersil, yang partnership, kemudian yang di between atau yang di antara non komersil dengan komersil, ini lebih banyak ke sana. Itu tentang jasa.
lebih kepada ke jasa. Nanti sebagiannya ada yang di partnership. Ada pertanyaan? Enggak ada. Kalau yang komersil ini dibagi menjadi 3 tadi ya. Ada yang jual beli, sewa, sama yang partnership. Sesungguhnya kalau dibagi secara kategori ini menjadi 2. Yang pertama yaitu adalah kontrak yang secara natural itu jelas gitu ya. Jual beli jelas gitu ya. Kulaan berapa, dijual berapa, untung berapa gitu ya. Ijaro juga jelas apa yang disewakan gitu ya, sewa jasa angkut misalnya gitu, atau sewa truk misalnya, atau sewa kendaraan, atau sewa motor gitu. Itu jasa udah jelas. Berapa sewanya gitu ya, udah jelas. Nah, sementara yang kedua ini adalah yang secara kontrak itu nggak jelas. Goror, tapi gorornya diperbolehkan. Goror yang diperbolehkan, kenapa gorornya diperbolehkan? Karena gorornya itu hanya sedikit ya, sedikitnya itu artinya tidak zero sum game ya. Jadi tidak merugikan salah satu pihak ya. Kalau zero sum game dia merugikan salah satu pihak. Nah, kalau di sirkah dia tidak merugikan salah satu pihak. Misalnya kamu jadi pemodal gitu ya, kemudian usahanya yang jalankan teman kamu gitu. Kalau rugi, selagi dia tidak melakukan tipu daya gitu ya, tidak lalai dalam usahanya, maka kamu wajib menanggung kerugiannya. Tapi kalau untung, kamu berhak mendapatkan keuntungan yang lebih bahkan gitu ya. Misalnya kamu akadkan bagi hasilnya 60-40 gitu ya. 4% buat kamu gitu ya, 60% buat yang ngelola usaha, ya sudah. Hari ini untung 10 juta ya dapat 4 juta kamu ya. Bulan depan misalnya dapat 20 juta ya kamu dapat 8 juta bukan 4 juta. Nah, itu kan nggak jelas sebetulnya dapatnya berapa. Tapi secara secara fikih dia diperbolehkan karena tidak merugikan salah satu pihak. Beda dengan kalau dengan bunga. Bunga misalnya hari ini pengelola usahanya dapat untung 10 juta ya, kalau kamu dapat bunganya 2%, itu ya berarti berapa sih? 10 juta 2%-nya? Oh, 10 juta 2% ya, Pak? 200 apa? 200.000. 200.000. Ya, dapatnya 200.000. Bulan depan ya tetap angkanya sama. Meskipun saya dapat untung, misalnya saya ngelola usaha dapat untung 20 juta. Ya, tetap angkanya sama. Begitu. Ada yang ingin ditanyakan misalnya? Sampai situ? Kalau enggak saya lanjutkan. Ini jual beli ya. Jual beli itu bisa dibagi menjadi 3 ya. Berdasarkan profit, berdasarkan waktu, atau berdasarkan jenisnya. Nah, ini jual beli murabaha udah tahu ya. Jual beli keuntungannya diketahui, bisa cicilan, bisa tunai. Musawamah, jual beli keuntungannya hanya diketahui oleh penjual. Ya, ini layaknya seperti biasa. Atau dia tauliyah, jual beli yang tidak mengambil keuntungan, ada nggak? Ya ada aja gitu kalau orang mau. Kayak saya misalnya sama teman-teman sekarang kita menjual namanya probiotik gitu ya. Kita nggak ngasih harga gitu ya, tapi terserah orang mau bayar berapa. Misalnya kita, kalaupun ditanya ya kita kasih tahu harganya, kulaannya 90.000. Terserah mereka mau bayar berapa. Tapi dengan cara seperti itu ternyata
lebih banyak keuntungannya gitu ya. Sampai suatu waktu ternyata pernah ada kejadian gitu ya. Belinya 20 liter, 1 liternya 90.000. Belinya 20 liter tapi bayarnya 10 juta gitu. Ya, ini jual beli tauliah. Sebenarnya kita nggak ngambil keuntungan, cuman orangnya pengen bayar 10 juta, kita terima aja. Alhamdulillah. Enak ya jual beli gitu ya. Ya nggak sih? Iya, Iya. kalau ketepaan itu, Pak. Kalau ketepaan itu ya. Tapi insya Allah begitu sih. Kalau niatnya kita nggak pengen ngambil untung, insya Allah orang itu ya ringan aja tangannya gitu ya yang beli itu. Bahkan ada yang pernah beli itu 1 liter itu, ya belinya 2 juta. Padahal kan pulaannya cuma 180.000. Untungnya banyak sekali. Ya itu karena berbisnis dengan Allah tadi ya. Bismillah. Pembagian jual beli berdasarkan waktunya, ada salam, ada istisna. Ya ini kenapa dibagi berdasarkan waktunya, karena memang jual beli ini sangat terikat dengan waktu gitu ya. Ya salam juga itu sama, jangka waktu tertentu baru barangnya diserahkan. Istisna juga gitu, jangka waktu tertentu barangnya baru diserahkan. Ini berdasarkan bentuk pembayarannya, ada yang mutlak, artinya jual belinya itu uang tunai sebagai alat bayar. Ada yang muqayyadah, itu jual beli dengan barang dan barang sebagai alat bayarnya, artinya barter gitu ya. Barter mobil sama motor gitu ya. Ya Sal? Mau nggak Sal? Nggak mau, Pak. Ya, nggak mau ya. Rugi, Pak. Ya Harley gitu sama Avanza gitu kan, nggak apa-apa toh. Nggak mau dah. Nggak mau, Pak. Oh, nggak mau juga ya. Kemudian sarf, itu jual beli uang dengan uang ya, uang jenis, tapi jenisnya harus berbeda ya, bukan rupiah dengan rupiah ya. Kalau rupiah dengan rupiah kan sama ininya, nilainya ya harus setara gitu ya. 100.000, uang 100.000 1 lembar dengan 10.000-an 10 lembar gitu ya. Oke. Ini ijaroh ada 3, ada yang ijaroh murni, yaitu penggunaan manfaat dengan pembayaran sebagai ganti sewanya. Ada yang jualah, yaitu permintaan melakukan sesuatu kerja dibayar atas dasar keberhasilan. Ini kayak orang bonus gitu ya, ditarget misalnya pembiayaan 100 miliar gitu ya. Kalau dapat 100 miliar berarti bonus kamu misalnya 50 juta gitu ya. Kalau kurang dari itu ya pro rata misalnya. Kemudian ada ijarah muntahiyah bitamlik. Akad sewa dengan janji di akhir itu bisa dimiliki barang yang disewakan tadi. Nah, ini contoh syirkah, ada yang amlak, ada yang ukut. Ini nanti kamu baca sendiri aja ya. Saya mau masuk ke syirkah inan. Syirkah inan ini ada yang mau kita fokuskan nanti ada di mudharabah gitu ya. Sementara inan sendiri bentuknya ada 4. Yang mudharabah nanti bentuknya untuk di tabungan bisa, kemudian di deposito juga bisa. Nah, ini terkait dengan non komersil. Cukuplah. Cukup? Ada pertanyaan sampai sini? Ini ini untuk yang wakalah ya tadi ya. Yang two side kontrak ya. Jadi di antara ya ini kontrak jasa gitu ya. Kontrak jasa ada wakalah itu agen ya. Memberikan kuasa kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Kemudian kafalah itu jasa juga memberikan jaminan kepada satu pihak. Kemudian hawalah atau hiwalah ya juga jasa juga memindahkan hutang dari satu pihak ke pihak ketiga, atau mungkin rahan gadai ya. Kemudian bisa juga wadiah. Ini semuanya jasa, kegiatan jasa yang ada di Bank Syariah. Nanti kita akan bahas detail satu persatu. Ada pertanyaan sebelum ini? Halo? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri.
Halo, nggak ada pertanyaan? Pada tidur semua ini? Sini. Pak. Iya, sini. Itu apa kode e-learningnya Pak Rusli berapa? Oh, kodenya lah. Belum tak Iya. kasih lah. Belum. Oh. Nanti saya kirim, saya selesaikan video ini, nanti saya kirim. Jadi video ini kan saya rekam. Nanti videonya akan saya upload di situ juga, supaya kamu nanti bisa ulang-ulang penjelasan juga, siapa tahu perlu atau apa gitu, atau mungkin tugasnya lupa kan, misalnya saya lagi ngasih tugas gitu ya. Nanti saya akan kasih di grup WA ya. Ada lagi yang lain? Siap. Pertanyaan lain? Nggak ada? Pak, tadi yang buku Vicky tadi tuh Kenapa? di-share. Iya, nanti di apa? Di e-learning. Oh iya. Nanti saya upload itu. Ya. Itu bukunya full bahasa Inggris nggak, Pak? Mbak Indah. Wow. Ada lagi? Nggak nanya materi tak kalian? Yang barusan. Enggak. Enggak. Sudah cukup? Ada pertanyaan lagi? Halo. Insya Allah tidak, Pak. Insya Allah sudah. Kalau sudah, saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.